Keluarga besar GBD Ilsade, kembali kita berjumpa di dalam Renungan 79, Rise Up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam pembacaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Tetapi tidak semua kita baca dari setiap ayat itu. Kita akan ambil bagian dalam perikop di dalam ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu berbicara mengenai garam itu penting bagi kehidupan kita. Garam di dalam Markus ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki karakter yang baik. Bagaimana kita memiliki karakter yang dapat mempengaruhi hal-hal yang baik buat orang lain. Bagaimana kita memiliki karakter sebagai umat Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Karakter ini dibentuk bukan karena usaha kita, tetapi ada dasarnya di mana garam itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 34 sampai 35, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni dan kudus. Jadi ada konsep di dalam agama Yahudi bahwa bahasa aslinya mengatakan melak, artinya digarami. Allah sendiri menggunakan garam ini sebagai perjanjian kepada umatnya. Sehingga malam hari ini judul renungan ini perjanjian garam. Ya, perjanjian garam adalah perjanjian yang Allah buat sendiri terhadap umatnya. Di situ melibatkan garam. Ya, ada tanda simbolik tentang garam. Jadi pentingnya garam itu. Di dalam perjanjian baru tadi di awal di dalam Markus 9 kita membaca betapa Yesus menyampaikan arti fungsi garam itu begitu penting. Ya, jadi garam itu adalah simbolik bagi kehidupan orang Kristen. Ya, kalau kita baca kembali di dalam Imamat 2 ayat 13, ya, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam ini penting. Setiap anak Tuhan harus memiliki karakter garam. Di mana garam itu menunjukkan kehidupan, kekristenan, kepemilikan karakter yang baik. Ya. Setiap karakter yang baik itu, pengiringan kita, iman kita kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-49. Ada saatnya garam itu diuji dengan api. Hubungan kita dengan Allah itu diuji dengan api. Menunjukkan bagaimana apakah
iman kita kepada Kristus itu benar-benar iman yang murni. Tadi kita sudah baca juga di dalam Keluaran 30 ayat 34 sampai 35. Fungsi garam ini adalah untuk memurnikan, untuk membersihkan, untuk menguduskan, untuk mengawetkan. Perjanjian garam kita dengan Tuhan itu tidak dapat diubah. Tuhan Yesus sudah tunjukkan perjanjiannya kepada kita saat ini yang hidup, bahwa penyaliban di kayu salib itu menjadikan perjanjian buat kita. Kita yang percaya, yang beriman tidak dapat dipisahkan. Perjanjian itu tidak dapat dipisahkan. Kita percaya kepada Yesus dan itu menjadi janji keselamatan bagi kita. Tetapi hubungan kita dengan Kristus harus digarami, diuji, dimurnikan. Sehingga muncul karakter-karakter yang tidak berubah. Kalau kita tadi membaca, ada kalanya garam itu menjadi hambar. Hubungan kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan kadang menjadi hambar. Perlu kita diuji, dimurnikan, diuji dengan api. Itu menggambarkan tentang pemurnian. Seberapa sungguh kita mengiring Tuhan. Ya, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita mengiring Yesus. Tidak selamanya kita mengalami kesenangan, berkat melimpah. Ada musim-musim di mana kita harus menghadapi tantangan itu. Tetapi itu tidak membatalkan perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwa Yesus yang kita percayai, Dia mengorbankan hidupnya di dalam penyalibannya untuk menebus. Itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi kita harus dimurnikan. Melalui apa? Tantangan hidup kita. Ketika kita menghadapi badai. Apakah kita memiliki karakter yang baik untuk tetap mengikut Yesus? Apakah kita memiliki iman yang kuat? Di dalam perjalanan itu kita diuji dan dimurnikan. Oleh karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat perjanjian garam yang sudah dilakukan dalam perjanjian lama antara Tuhan dengan umat Israel. Di dalam Markus juga disinggung bahwa kita seperti garam. Kita ditebus, kita oleh Kristus, kita memiliki perjanjian garam itu. Supaya apa? Hidup kita menjadi garam dunia yang memberikan dampak pengaruh yang baik. Oleh karena itu biarlah sama-sama kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Perjanjian Tuhan yang pernah kita dengar melalui firman Tuhan, melalui banyak renungan. Mari sama-sama kita renungkan bahwa Allah tidak akan membatalkan perjanjian itu. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Dalam masa kekelaman pun. Dia tetap ada menggenapi setiap janji firman-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama sebelum kita berdoa melalui renungan singkat ini, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, mengingat lagi kesetiaan Tuhan, supaya kita juga bisa hidup setia. Dampak itu kepada orang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Mari berdoa bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat segala perjanjian yang sudah kami dapatkan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Kami umat yang percaya akan keselamatan, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Ada harapan, ada keselamatan yang kami nantikan dari Engkau Tuhan. Tetapi selama kami masih hidup, ada banyak tantangan. Iman kami harus diuji. Tetapi biarlah kesetiaan kami tetap kuat bersama Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah kalau kami saat ini menghadapi tantangan ujian, kami mengingat perjanjian-Mu, kami mengingat firman-Mu. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan menolong. Engkau akan menggenapi. Engkau menjadi solusi, kekuatan, penghiburan kami. Oleh karena itu, bersama dengan jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Engkau lawati kami. Sukacita, sejahtera, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada dalam masalah, Engkau menjadi satu-satunya jalan keluar bagi kami. Berbahagialah kita yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup. Haleluya, amin.